uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Selanjutnya ada dua macam bentuk investasi. Yang pertama adalah direct investment. Direct investment atau bisa disebut investasi langsung, yang berarti investasi pada aset real. Misalnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan atau perkebunan dan yang lain-lain. Yang kedua ada investasi tidak langsung atau indirect investment. Indirect investment adalah investasi pada aset finansial yang terdiri ada investasi di pasar uang atau deposito, sertifikat BI. Yang kedua, investasi di pasar modal dapat berupa saham, obligasi, opsi atau warrant. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi, yaitu terdiri dari properti, reksadana, emas, obligasi, saham, atau peer-to-peer lending. Kemudian apa bedanya menabung dan berinvestasi? Di sini ada menabung. Kalau menabung itu menyimpan uang untuk kebutuhan atau tujuan jangka pendek maupun darurat. Tapi kalau investasi mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan lebih. Selanjutnya ada kalau menabung itu dapat dicairkan atau diambil kapan saja. Tapi kalau investasi ada jangka waktu untuk mencairkan dana. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan lebih rendah, dan investasi keuntungan yang didapat lebih tinggi. Untuk menabung resiko kerugiannya rendah, tetapi kalau investasi resiko kerugiannya bisa tinggi. Selanjutnya menabung, jenis tabungannya bank. Materi yang selanjutnya adalah apa portofolio itu? Portofolio adalah sekumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi ataupun perorangan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti obligasi, reksadana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya. Bagi orang-orang yang melakukan investasi saham, ada pula istilah portofolio saham, yaitu kumpulan aset investasi yang berbentuk saham. Selanjutnya adalah penjelasan apa itu saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas bagian aset perusahaan. Terdapat dua jenis macam saham, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preference stock. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyertakan investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Selanjutnya ada reksadana. Menurut UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan investasinya, yaitu reksadana saham, obligasi, pasar uang, dan reksadana campuran. Untuk menjawab soal yang selanjutnya, bagaimana cara mengelola risiko investasi? Yang pertama, mulai investasi dengan dana sedikit. Yang kedua, investasi jangka panjang dan beli secara bertahap. Yang ketiga, ada analisa sektor saham. Yang keempat, mengoptimalkan diversifikasi saham, yang artinya melakukan pembelian tidak hanya satu saham emiten saja, tetapi membaginya ke dalam berbagai saham. Dan yang terakhir, kelima, strategi cut loss, berarti menjual saham yang sedang rugi pada harga tertentu. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, jika Anda memiliki modal, instrumen investasi apa yang akan dipilih? Jika saya mempunyai modal, saya ingin investasi reksadana. Sebelumnya saya berpikir untuk investasi emas, karena emas begitu populer di kalangan masyarakat luas. Padahal jika dilihat dari return yang diberikan, reksadana tentu bisa memberikan return yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan emas. Selain return yang diberikan lebih besar, berikut
adalah beberapa keunggulan dari reksadana. Yang pertama, jumlah minimal investasi yang kecil, tidak memiliki risiko kehilangan, tidak membutuhkan biaya penyimpanan, kemudahan dalam mengelola investasi, tidak ada risiko pemalsuan, dan yang terakhir, kemudahan dalam bertransaksi. Sekian penjelasan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat.